Arsenal udah siap banget ya untuk menghadapi musim 2025-2026. Lihat aja tuh di ajang uji coba di Singapura tuh, tur pramusimnya. Menghadapi beberapa tim, terakhir lawan Newcastle United, Arsenal menang dong 3-2. Dan gaya bermain Arteta nih udah makin asik aja dilihatnya nih bersama Arsenal menyambut musim baru nanti kan. Lawan Newcastle, tadi tuh ya kan Arsenal benar-benar menunjukkan kelasnya nih. Dia udah siap banget untuk menjadi juara Liga Inggris. Mental bertandingnya makin oke, mental juaranya udah makin kebentuk. Awalnya ketinggalan terus bisa comeback, bisa main akhirnya menang juga ujung-ujung lewat penalti dari Martin Odegaard dan Merino. Pemain tengah Arsenal, gelandang Arsenal ini lagi-lagi nunjukin kelasnya kalau ini bisa menjadi mesin gol alternatif bagi Arsenal ketika strikernya buntu di lini depan. Tapi ada berita bahagia dong buat Arsenal di pertandingan Newcastle tadi. Sebelum pertandingan Arsenal memperkenalkan striker barunya nih, mesin gol barunya yaitu Gyökeres yang baru aja ditransfer dari Sporting CP alias Sporting Lisbon dari Liga Portugal. Ini predator ulung di Liga Portugal guys. Musim kemarin dia nggak kaleng-kaleng bikin 39 gol di Liga Portugal. Di UCL bikin 6 gol. Cocok banget tuh di Liga Portugal bikin 39 gol, di UCL bikin 6 gol kan 39 3 sama 9. 9 kurang 3 6 matching banget kan. Ditambah lagi Gyökeres menurut gue sih dia bakalan cocok nih dengan skema permainan dari Arteta karena emang Arteta sangat-sangat butuh banget predator di kotak penalti Arsenal karena di musim kemarin Arsenal jadi nggak punya predator, nggak punya mesin gol kayak Havertz pun yang diharapin jadi striker alternatif ketika Gabriel Jesus cedera, Saka cedera. Ini ya nggak konsisten bikin gol di tiap pertandingan dan nominal keran golnya pun suka macet-macet, nggak bisa bikin belasan kayak 16 gitu, nggak nyampe golnya di bawah itu musim kemarin kan. Ya sehingga Arsenal kelihatan tuh di klasemen akhir sebelum pekan 38 pun pekan 30-an nih udah kececer nih posisinya nih sama Liverpool. Spare point ini jauh banget dan fun fact-nya Arsenal di 3 musim terakhir ini selalu hat-trick. Bukan selalu hat-trick jadi posisi runner up. Ya nggak apa-apa, anggap aja GR sebelum angkat trofi Liga Inggris beneran ya kan. Dan di musim baru ini Arsenal bukannya wajib, tapi emang udah kudu banget angkat trofi Arteta karena mesin gol udah ada nih. Gyökeres sudah datang, udah bisa jadi mesin gol karena statistik Gyökeres ini nggak kaleng-kaleng bersama klubnya Sporting CP di musim kemarin bikin 2 musim sebelumnya bikin 29 gol, musim kemarin bikin 39 gol. Ternyata dia pernah juga di Liga Inggris di Championship bersama Coventry City kalau salah juga bikin 2 digit gol, 21 gol tuh kalau gua nggak salah. Berarti ini artinya apa? Di 3 musim terakhir keran gol dari Gyökeres ini selalu meningkat. 3 musim yang lalu bikin 21 gol bersama Coventry City. Terus ya di pindah ke Sporting bersama Sporting di musim 2023-24 bikin 29 gol. Musim kemarin bersama Sporting juga musim 24-25 ini bikin 39 gol. Ini artinya apa? Grafik gol dari Gyökeres ini selalu meningkat di tiap musimnya. Jelas ini kabar gembira buat Arsenal. Buat adaptasi gue yakin sih nggak butuh waktu lama ya, karena si Gyökeres udah berapa tim dibela di Liga Inggris ya kan, selain di Coventry City kalau salah dia juga pernah main di Brighton and Hove Albion juga kan. Nah ini juga udah menjadi rekam jejak yang manis buat Gyökeres untuk di Liga Inggris, jadi nggak perlu beradaptasi terlalu lama lah ya, langsung aja tancap gas nih untuk menjadi pesaing berat Erling Haaland dan Mo Salah di Liga Inggris musim baru nanti, musim 2025-2026 bakalan menarik ini persaingan lini serang di Liga Inggris nanti. City punya Haaland mesin golnya, Liverpool punya Salah, dan Arsenal punya Gyökeres. Gue sih optimis ya, Gyökeres langsung bakal bisa bikin 2 digit nih bersama Arsenal. Dan harusnya Arsenal bersama Arteta di musim baru nanti 2025-2026 bisa lah dapat gelar. Ya siapa sih satu lah Liga Inggris lah udah cukup tuh menurut gue. Kalau mau bonusnya ya Carabao Cup udahlah cukup ya kan. UCL masih sulit, FA Cup juga tricky banget. Itu aja dulu tuh satu gelar Liga Inggris sama bonusnya Carabao Cup. Bisa lah itu Arteta ya kan. Yang penting tambahnya lagi selain beli Gyökeres, Zubimendi juga udah dibeli. Arsenal butuh menurutnya kedalaman squad di sisi lini pertahanan nih. Terutama sisi fullback kanan tuh. Karena Julian Timber yang diharapin bisa menjadi way out ataupun jalan keluar bagi Arteta untuk mengagresifkan sisi flank kanannya nih. Ternyata Julian Timber sering diganggu cedera ya kan. Ini kayaknya Arteta mesti beli satu lagi nih. Fullback kanan yang kelasnya setara lah sama Julian Timber ya kan. Ben White yang nggak usah terlalu diharapin juga karena ya stagnan aja udah performanya kan.
beli yang grade A satu ya kan, di sisi fullback kanan. Tengah pun juga gitu, kalau bisa tambah satu lagi tuh beli di bursa transfer untuk mengisi lini tengah. Lini serang pun udah cukup menurut gue ya. Udah ada Gyökeres, ada kayak Havertz ya kan yang menjadi backupnya nanti. Bukayo Saka mudah-mudahan sih nggak diganggu cedera ya di musim baru nanti, karena emang peran Bukayo Saka sangat-sangat sentral banget di Arsenal menurut gue ya. Peran dia bersama Odegaard ya, di sisi lini serang Arsenal ini menjadi variasi yang sangat-sangat menakutkan bagi musuh-musuh Arsenal di musim-musim sebelumnya. Ditambah Gyökeres, aduh makin pucing deh tuh musuh-musuh Arsenal nanti kan. Tambah lagi ada Declan Rice, ada dua Spanyol di sisi gelandang, ada Merino sama Zubimendi nanti kan. Kiper Raya udah gak ada isu lagi tuh, udah jago banget. Dan lini pertahanan, biarpun Gabriel Magalhaes lagi cedera, ini Calafiori, gue yakin di musim keduanya bakal lebih ajib lagi nih kayak bermainnya nanti bersama Arsenal. Biarpun itu musim kemarin sempat cedera juga berapa pekan, tapi ya Calafiori menurut gue sih nanti di musim 2025-2026 udah saja nih Calafiori menunjukkan konsistensinya. Dan sebisa mungkin nih Arteta mesti tepat dalam melakukan rotasi, melakukan eh, penggiliran pemainnya nih dalam di tiap-tiap match yang dijalani Arsenal berapa, biar hantu cedera nggak kembali menghantui Arsenal di tengah-tengah musim sedang berjalan, terutama Liga Inggris nih, karena Arsenal salah satu kendalanya adalah karena kenapa dia nggak konsisten, sering diganggu sama cedera para pemain-pemain kuncinya itu tuh di depan, tengah maupun di lini pertahanan. Nah, The Gunners juga mesti optimis di musim baru nanti kan. Optimis, dukung terus Arsenal. Yang tadi gue bilang di awal kan, Arsenal udah cukup lah gladi resik untuk jagain trofi orangnya nih. Untuk gladi resik jadi juara udah cukup nih. Karena di 3 musim beruntun Arsenal selalu jadi penonton peringkat 1 angkat trofi. Nah, di musim baru nanti Arsenal wiswayahi untuk angkat trofi Liga Inggris, karena prasyaratnya udah dipenuhi nih sama klub untuk mendatangkan pemain-pemain yang penting yang memang dibutuhin sama Arteta ya kan. Dan thank you banget yang udah nonton channel YouTube gue Irwan Chan, mulai konten buat abangan. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten pundit abangan berikutnya. Salam olah bola.